Apakah perubahan Undang-Undang TNI tidak sesuai dengan azas demokrasi, kebebasan sipil, dan HAM? Mari kita bahas teman-teman dan kita lihat substansi apa saja yang sebenarnya yang ada pada perubahan Undang-Undang TNI tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang TNI pertama kali diundangkan pada tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang saat ini telah disahkan perubahannya atau revisinya pada tahun 2025, yang sebelumnya dimunculkanlah RUU tersebut pada tahun 2024 dan menjadi prolegnas sehingga disahkan pada tahun 2025 ini. Nah, mari kita bahas. Setidaknya ada 4 substansi perubahan yang ada pada Undang-Undang TNI tersebut. Yang pertama tentu kedudukan TNI. Yang kedua adalah tugas pokok TNI. Yang ketiga adalah jabatan sipil untuk prajurit aktif. Dan yang keempat adalah tentang usia pensiun dari TNI tersebut. Nah, yang pertama mari kita bahas. Apa substansi dari perubahan itu tentang kedudukan TNI? Yaitu tentang menegaskan bahwa koordinasi strategis antara TNI dan Kementerian Pertahanan semakin diperkuat. TNI tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi untuk urusan administrasi dan kebijakan strategis, peran Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan lebih dominan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antara kebijakan militer dan pertahanan negara secara keseluruhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, substansi kedua adalah tentang tugas pokok TNI. Yang sebelumnya tugas pokok TNI dalam hal ini khususnya operasi militer selain perang ada terdapat 14 peran dalam operasi militer selain perang, dan sesuai relevansi dan perkembangan zaman dan juga tentang perubahan dan perkembangan sistem pertahanan, kita menjadi ditambahkan 2 poin lagi, yaitu tentang tugas pokok TNI terkait tentang keamanan cyber nasional, yaitu tentang pencegahan dari ancaman cyber dan penanggulangan terhadap insiden cyber. Dan yang kemudian yang kedua tentang tugas melindungi warga negara di luar negeri yang mencakup pemberian perlindungan bagi warga negara Indonesia di wilayah konflik atau krisis seperti proses evakuasi, pengamanan aset strategis di luar negeri. Nah, yang ketiga adalah yang paling banyak diperbincangkan, yaitu tentang jabatan sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif. Nah, sebagaimana kita ketahui pada undang-undang sebelumnya tahun 2004 telah diatur ada 10 kementerian dan lembaga yang dapat ditempati oleh TNI aktif. Artinya TNI aktif dapat menjabat di jabatan sipil dalam hanya 10 kementerian dan lembaga yang telah diatur dalam undang-undang tahun 2004 tersebut. Tapi dalam praktiknya masih ada kementerian dan lembaga di luar dari 10 kementerian dan lembaga yang telah diatur oleh undang-undang tahun 2004 tersebut yang masih dijabat TNI aktif berada di dalam jabatan-jabatan tersebut. Nah, maka pada revisi undang-undang yang baru disahkan ditambahkanlah menjadi 14 kementerian dan lembaga saja yang ditegaskan dapat dijabat oleh TNI aktif. Nah, justru perubahan undang-undang ini poin-poinnya adalah mempertegas bahwa hanya ada 14 kementerian dan lembaga atau instansi jabatan sipil yang dapat dijabat oleh TNI aktif tanpa perlu pensiun atau mengundurkan. Nah, di luar dari 14 kementerian, lembaga atau instansi ini, TNI harus mundur atau pensiun untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Nah, jadi poin ini atau substansi yang ketiga ini mengatur dengan tegas dan lebih jelas lagi. Apa indikatornya? Kemarin sebagaimana kita ketahui, salah satu BUMN yaitu Bulog telah mundur direktur utamanya dari TNI aktif, telah mengurus pensiun dari TNI aktif karena menduduki jabatan tersebut. Nah, kemudian juga Kapuspen TNI telah menerangkan, telah memberikan instruksi bahwa TNI aktif di luar 14 kementerian dan lembaga yang telah diatur oleh undang-undang yang telah disahkan tentang TNI ini harus mundur dari jabatannya
di kementerian tersebut, atau mundur atau pensiun dari TNI kalau ingin tetap menjabat dalam kementerian dan lembaga di luar dari 14 kementerian dan lembaga yang telah diatur tersebut. Nah, kemudian yang keempat, substansi dari perubahan undang-undang TNI tersebut adalah tentang membahas atau mengatur tentang usia pensiun TNI, yang mana diatur mulai dari Tamtama, Bintara hingga Perwira, usia pensiunnya diatur dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari pemerintahan saat ini. Nah, begitulah teman-teman poin-poin atau substansi yang ada pada perubahan Undang-Undang TNI. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar Undang-Undang TNI atau revisi dari Undang-Undang TNI ini melanggar demokrasi, HAM, dan juga supremasi sipil? Silakan berikan pendapat teman-teman.